Insan beriman yang sejati itu, orang beriman, faya'lamuna, maka mereka segera meyakini. Perhatikan, di situ diterjemahkannya kalimat ya'lamun dengan meyakini. Jadi ilmunya dibimbing oleh imannya. Perhatikan baik-baik ya. Di orang beriman itu senantiasa mendahulukan imannya dalam setiap perkara. Walaupun nanti ilmunya karena tipis ilmu, belum banyak, sehingga belum mampu membantu logikanya untuk mencerna, dia dahulukan imannya. Iman dulu, yakin dulu, baru hikmah datang membantu akalnya untuk memahami itu. Karena ada beberapa peristiwa dalam kehidupan, kadang-kadang akalnya belum bisa nangkap. Tuh, akal belum nangkap. Dulu zaman Nabi SAW berangkat dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nggak mungkin dilakukan kecuali berbulan-bulan. Minimal misalnya bisa 3 bulan. Karena belum pernah terbayangkan satu kendaraan dengan kecepatan yang sangat luar biasa, baik yang supersonik misalnya, atau ada kecepatan suara atau kecepatan cahaya, belum terbayangkan. Yang ada gambarannya hanya pakai unta atau pakai kuda, silahkan bergerak. Jadi nggak kebayang kalau ada orang yang berangkat misalnya, ya baru berangkat malam udah balik lagi, akalnya belum nyampe. Maka dari itu mukjizat datang untuk menggugurkan ya konsep-konsep akal yang kadang-kadang merasa unggul, merasa hebat dengan akal itu. Maka terkadang datang dalam agama ketentuan yang ingin mengembalikan akal pada tempatnya. Maka ini yang dikatakan oleh Abu Bakar. Pada saat itu kelompok-kelompok Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya, Abu Lahab ya. Kenapa Anda tertawa? Ini kan menangkap ini sebagai peluang. Jadi kalau ada ayat, ada wahyu yang dialami oleh Nabi SAW langsung, atau keterangan yang mereka duga ini nggak masuk akal karena kekurangan ilmu mereka, mereka langsung menyimpulkan ini sebagai peluru. Ya sama nanti kalau saya katakan, kalau tidak disebutkan kapan kejadian dan siapa tokoh sentralnya, itu akan terjadi di masa depan. Akan ada orang yang mencoba mengotak-atik isi Al-Quran dan menggunakan itu sebagai peluru untuk menyerang umat Islam sendiri, atau setidaknya menggugurkan keyakinannya. Nah, ini terjadi. Maka Abu Jahal, ini penting sekali. Jadi Abu Jahal itu waktu terjadi peristiwa Isra Mi'raj, ini rahasia, dia langsung menangkap itu sebagai peluang untuk menjatuhkan Nabi. Ini nih yang saya tunggu. Ini yang saya tunggu. Tinggal satu orang lagi. Kalau satu orang ini menangkap logika ini dalam pandangan dia dengan baik, maka selesai dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kejar temui beliau yang mulia itu, sahabat Nabi yang paling dekat, Abu Quhafa, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar waktu itu radhiyallahu taala anhu, yang sekarang kediamannya ada di lokasi Hotel Hilton itu. Di kalau Grand Zamzam, kirinya ada jalan, depannya ada toilet, sampingnya ada kipas angin. Yang kipas angin Parlemen Quraisy. Nah, itu yang Hilton yang lama ya, bukan yang baru. Itu kalau Anda naik ke atas itu, naik tangga, kemudian ada eskalator sedikit, keluar kanan itu ada musola. Itu kediamannya rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebelah kirinya jualan sejadah, murah memang di situ, tapi ke kanan lebih bagus. Itu Abu Bakar As-Siddiq di situ. Datang ke situ, dia menyampaikan, "Ayo sini," katanya. Ada sesuatu yang penting. Udah merasa menang tuh, tinggal satu orang ini. Orang udah kumpul-kumpul semua, tinggal satu orang ini. Bagaimana pendapatmu? Orang ini menunjuk pada Rasulullah mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini Muhammad mengatakan, dia tadi malam baru ke Masjidil Aqsa di Palestina. Balik lagi sekarang ke sini. Itu pun Nabi itu diprovokasi dulu sama Abu Jahal ini. Abu Jahal itu rumahnya, kalau Anda bisa gambarkan, jadi kalau nanti Anda umrah atau haji, nanti bisa lewat situ tahu gitu letaknya. Jadi posisinya di sini nih. Ini tempat deklarasinya, ini ada di Jabal Qubais. Jabal Qubais itu yang sekarang ada Istana Raja di atasnya. Jadi kalau di sini ada Grand Zamzam, di sini ada Sofwa, Hotel Sofwa yang lama. Nah, ini ada jalan, ini ada Istana Raja. Ini dulunya bukit namanya Jabal Qubais ini. Ya, kalau Anda ke sini,
Nanti masuk pintu King Abdul Aziz di sini, ke sini ada yang naik ke atas, ini belok yang ke kanan kalau dari sini. Nanti menemukan di sini ada pos security yang sering saya ungkapkan itu. Ya, CCTV-nya putih ngadap ke sini. Ini ada kursi merah di sini, ke sini sampai sini ada 35 kipas angin. Atas. Udah saya hitung, gak usah diprotes. Benar udah saya hitung. Kalau Anda ke sana jadi 37 berarti nambah 2, gitu aja kan simpelnya. Nah. Ini pintu 26, Gate Ismail. Ini ke sini ada bab Nabi, pintu Nabi. Di sini Nabi sholat 2 rakaat sebelum menunaikan Isra. Di sini. Jadi kalau biasanya teman-teman yang pernah ikut saya pernah tunjukkan ya. Kemudian ke sini nanti ada Baba Ali, ke sini ada Babus Salam. Di sini rumahnya Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini dulu di lokasi dekat ini nih ada tiang listrik, lampu besar yang sekarang sudah nggak ada. Tapi ada jembatan ke sini. Ini rumahnya Abu Jahal di sini. Nah, jadi dia bayangkan, dia provokasi Nabi. Nabi sudah berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah, posisinya di sini. Di ujung Marwah ini. Yang sekarang wilayah ini ada toilet sini ya. Nah, ini di sini, itu dulu tempatnya Nabi. Nabi itu diajak Muhammad SAW. Jadi kenabinya bilang begini, umumkan, ini peristiwa besar. Harus tahu orang-orang di sini, kamu itu hebat dan sebagainya. Diumumkan, diangkatlah ke Jabal Qubais. Jabal Qubais ini simbol kekuasaan. Siapa yang ada di sini, artinya dia berkuasa, dia bisa merubah sesuatu. Makanya sekarang yang memegang Saudi dan sebagainya bikin istananya di sini untuk menunjukkan ini yang pimpin. Maka diajak naik ke sini, diminta menyampaikan, tinggal kata Abu Jahal satu orang lagi, kalau ini sudah menolak ajaran Muhammad SAW, selesai dakwah Islam. Maka dibawa ke sini, ini yang tadi Grand Zamzam, ini yang Safwa, nyebrang sedikit, ini ada jalan ke sini, ini jualan nasi-nasi India, IPB, India, Pakistan, Bangladesh, ini ada Merpati, masuk ke bawah ada mall, yang di sini ada kemudian Hilton, yang warnanya krem, ininya, marmernya. Di sini ada toilet, depannya satu. Ini ada kipas angin yang di sini, tempat wudhu sebelah sini. Nah, ini parlemen Quraisy di sini. Masuk ke sini, nah ini nah lokasinya Abu Bakar As-Siddiq. Dari sini kurang lebih lari ke sini, tarik. Apa jawabannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Di kata beliau, ini belum disebut Siddiq. Ketika disampaikan Muhammad mengatakan, Muhammad katakan, aku tadi malam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, begini, kemudian dimi'rajkan dan kembali. Cuman dalam semalam yang itu enggak full semalam, sebagiannya saja. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kalau Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saat ini di balik bukit ini ada kaum yang akan menyerang dan itu pun tidak terbukti, tetap saya akan beriman dan meyakini kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tahu bahwa apa yang disampaikan Nabi tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu, ya itu bukan perkara yang bisa ditangkap akal pada saat itu karena informasinya belum masuk ke situ. Ini masalah iman. Makanya ada yang mempersingkat kalimatnya dengan bukan kalimat panjang tadi. Cuma Abu Bakar bertanya, Muhammad menyampaikan itu? Iya, kalau itu yang disampaikan Muhammad saya yakin. Itu kalimatnya, saya yakin. Ada yang mendefinisikan dengan sesingkat itu. Nah, ini rumus, karena dari situlah kemudian tadi peristiwa itu disebut as-siddiq. Orang yang membenarkan sesuatu sekalipun itu belum sampai ke akalnya untuk dicerna. Karena itu kalau Anda mendapati dalam kehidupan hal-hal yang sekiranya belum mampu ditangkap oleh akal, logika Anda belum masuk ke situ, tapi dia tertuang dalam ayat, dalam hadis, jangan ditolak dulu, imani dulu. Iman dulu, nanti setelah iman Allah akan datangkan hikmah. Hikmah itu yang membantu akal untuk memahami.